양은 그 일가 친척과 친질 만날래? 뭐예요? Halo para pecinta drama The Worst of Evil. Kali ini saya mau membahas episode selanjutnya dari drama The Worst of Evil. Misi penyamaran Park Junmo dalam menyelidiki kasus perdagangan narkotika di Korea kini telah memasuki babak baru. Tak hanya menyelidiki keterlibatan Yoon Ki-cheol dalam perdagangan narkobus di Korea, Sung-ho kini bertindak seperti preman sungguhan demi menjalankan misinya. Apalagi saat dia tahu nyawa istrinya dalam bahaya. Sung-ho sudah bertindak seperti binatang buas yang siap menerkam mangsanya yang berani mendekati kandangnya. Badas. Kepalang tanggung, walau dia tahu Lee Jeong akan sangat mengkhawatirkan keselamatannya, namun Sung-ho tak bisa mundur karena misinya kini semakin mendekati keberhasilan. Walau dia juga sangat terkejut saat Yoon Ki-cheol justru membunuh ayah angkatnya sendiri yang tak mau meminta maaf kepadanya. Setelah sempat terhenti akibat jalur perdagangan laut mereka yang sudah tercium pihak ketiga, kini koalisi Tiongkok-Korea dan Jepang sepertinya akan membuat jalur baru untuk memperlancar bisnis mereka. Tak hanya jalur perdagangan, mereka bahkan mengganti pimpinan mereka dengan cara yang sadis. Dan ternyata di balik pembunuhan Kim Hwa-sung oleh anak buahnya sendiri, Yoon Ki-cheol turut andil karena sakit hatinya akibat dikhianati oleh ayah angkatnya itu. Hal tak terbayangkan bisa saja terjadi jika sampai Gi-cheol tahu kalau Sung-ho dan Lee Jeong adalah juga seorang mata-mata yang sedang menyelidikinya. Sejauh ini kepercayaan Gi-cheol kepada Sung-ho semakin meningkat apalagi Sung-ho telah banyak membantunya dalam menyelesaikan permasalahan dengan kelompok Tiongkok. Dia juga yakin kalau Lee Jeong benar-benar mencintainya dan ada di pihaknya. Tapi sampai kapan Lee Jeong akan sanggup bersandiwara? Saya justru khawatir, kelemahan dari pihak Sung-ho justru ada pada istrinya. Meski seorang polisi, dia juga adalah seorang wanita yang sangat mencintai suaminya dan mengkhawatirkannya. Belum lagi kalau dia tahu kalau Lee Hyun sangat terobsesi pada suaminya itu. Sakit hatiku, Mas. Jika Lee Jeong tak mampu mengendalikan dirinya di hadapan Gi-cheol, bisa saja misi yang sudah hampir selesai ini akan hancur berantakan. Jika sampai Gi-cheol mengetahui kalau keberadaan Sung-ho dan Lee Jeong hanya untuk menyelidikinya, hal paling kejam mungkin bisa saja dilakukan oleh Gi-cheol yang terlanjur sakit hati. Sebagaimana dia menyingkirkan lawan bisnisnya dan juga anak buah yang berkhianat padanya, bukan tidak mungkin Gi-cheol akan melakukan hal yang sama pada Sung-ho. Masalah lain mungkin akan datang dari Pak Polisi Minggo yang juga sedang menyelidiki geng-geng di Gangnam termasuk Gi-cheol. Kita masih belum tahu apakah keberadaan polisi Minggu ini akan membantu Sung-ho dalam mengungkap kasus Gi-cheol atau justru akan menjadikan misi Sung-ho Jati semakin berat. Di episode mendatang, sepertinya perdagangan antara Tiongkok dan Korea kembali akan dijalankan setelah sempat terhenti beberapa waktu. Dan saat inilah, Sung-ho akan berhasil mengungkap kalau selama ini Gi-cheol adalah seorang bandar dan dia akan punya bukti yang membuat Gi-cheol tak bisa mengelak lagi. Tapi jalan untuk menuju ke sana pasti tidaklah mudah. Bisa saja Tiongkok merasa tak percaya dengan Gi-cheol setelah apa yang dia lakukan kepada Kim Hwa-sung. Apalagi setelah keributan antar geng Gi-cheol dan Ye Jion yang memakan banyak korban. Setelah mengetahui semua kejadian itu, pastinya Tiongkok juga tidak akan gegabah mengambil resiko dengan melanjutkan perdagangan dalam kondisi yang tidak stabil. Dan jika sampai hal itu terjadi, Sung-ho harus kembali bekerja keras untuk meyakinkan Lee Hyun agar mau mengaktifkan perdagangan lagi. Lalu untuk ini, apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Sung-ho?